Halo semuanya, pada video ini kita akan mempresentasikan paper kita yang berjudul Implementasi Pathfinding dalam Games. Kelompok ini terdiri dari Alvin, Aninda, Dinda, Hosea, dan Teresia dengan dosen pembimbing Freddy Purnomo. Pathfinding algoritma sendiri adalah bagian dari algoritma. Algoritma itu adalah runtutan atau deretan instruksi yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Algoritma itu digunakan dengan tujuan untuk mendapatkan hasil semaksimal mungkin dengan proses yang seminimal mungkin. Nah, di paper ini kita memberi sebuah contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari berupa penggunaan ojek online. Orang A dengan orang B bisa mempunyai algoritma yang berbeda untuk mencapai tujuan yang sama. Lalu pathfinding algoritma itu sendiri merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk mencari jalan paling efektif dan paling efisien untuk pergi dari titik awal ke titik akhir. Nah, dalam pengaplikasiannya, pathfinding ini digunakan dalam berbagai hal. Contohnya yang paling populer itu navigasi. Biasa dipakai di Google Maps. Nah, tapi yang kita mau bahas di sini adalah penggunaan pathfinding dalam video games. Jadi di dalam video games pasti ada beberapa runtutan, misalnya ada suatu skenario di mana kita harus menyelesaikan mission A, baru mission B, dan seterusnya. Nah, itu diatur dengan pathfinding. Nah, jenis algoritma pathfinding itu ada beberapa macam. Yang terkenal misalnya A-star, Jig-star, Theta-star, D-star, Navigation Mesh, dan lain-lain. Oke, jadi untuk bagian keduanya, kita menjelaskan tentang metodologi penelitian. Pertama, kita definisikan dulu metodologi penelitian itu apa. Di sini yang kita ambil adalah definisi metode berdasarkan Purwo Darminto, yaitu metode adalah cara yang telah teratur dan telah berpikir secara baik-baik yang digunakan untuk mencapai tujuan. Kemudian selanjutnya metodologi yang kita terapkan di sini adalah penelitian kualitatif. Dan penelitian kualitatif itu definisinya kita ambil dari dua sumber, yaitu Moleong dan Sugiono. Menurut Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek. Subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Kemudian untuk definisi kedua, yaitu menurut Sugiono, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post-positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposif dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat individu atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Jadi berdasarkan makna-makna kualitatif yang dijelaskan oleh Moleong dan Sugiono, kita dapat simpulkan bahwa penelitian kualitatif itu merupakan di mana peneliti itu sebagai instrumen kunci, gitu. Jadi peneliti itu meneliti dari fenomena-fenomena yang dialami oleh subjek penelitian tersebut. Dan kita lakukan itu dengan mengambil sampel. Sampel ini bisa dilakukan secara purposive atau snowball, di mana purposive itu artinya non-random, dan snowball itu di mana satu sampel dipilih udah gitu akan
nge-branch atau nge-snowball ke sampel yang lain. Dan data-data yang diperoleh ini itu lalu dibandingkan satu dengan yang lain gitu untuk melihat perbedaannya dan untuk kita bisa dapat menarik kesimpulan dari data-data tersebut. Nah, pada penulisan literature review ini kita memakai metode-metode seperti ini, yaitu satunya itu studi kepustakaan, di mana kita mengumpulkan informasi seperti dari buku, jurnal, atau media massa yang ada hubungannya dengan literature review ini. Lalu kita lakukan studi lapangan, di mana studi lapangan ini terdapat 3 step, yaitu pertama, kita melakukan eksperimen, di mana kita menguji berbagai algoritma ini pada sebuah use case atau sebuah kondisi yang sama. Lalu setelah itu kita melakukan observasi, gitu. Kita mengamati secara langsung gitu perbedaan dari algoritma ini, gitu. Dan lalu kita melakukan dokumenter, kita mendokumentasi dari hasil yang kita lakukan saat observasi ini gitu. Mana yang algoritma yang bisa ditentukan sebagai efektif dan efisien yang dari eksperimen yang kita lakukan tadi. Begitu. Selanjutnya, di dalam metodologi penelitian ini ada dataset. Nah, dataset ini diambil dari beberapa jurnal. Yang pertama ada jurnal dari Abdul Ghaffur tahun 2016 yang berjudul Implementasi Metode Pathfinding dengan menggunakan algoritma A-Star dan Grid Graph pada kecerdasan buatan non-player karakter dalam game action puzzle. Dalam jurnal tersebut, disebutkan bahwa berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh Florid.com menyatakan bahwa bahkan game yang ditakutkan akan mencapai tingkat kejenuhan pada tahun 2013 mencatat pertumbuhan dari tahun ke tahun sebesar 66%. Nah, oleh karena itu, para pengembang aplikasi mulai menerapkan teknik lain. Salah satunya adalah pathfinding. Nah, di dalam jurnal yang dilakukan, di dalam penelitian yang dilakukan oleh Andi Pramono Eskom MT tahun 2015 yang berjudul Algoritma Pathfinding A-Star pada game RPG tanaman higienis disebutkan bahwa pathfinding dalam konteks game adalah cara menggerakkan pemain melalui suatu jalan terpendek tanpa menabrak rintangan. Selain itu, implementasi algoritma A-Star pada game sosialisasi pengenalan pertanian higienis sebagai pengganti pertanian higienis akan dapat meningkatkan kualitas game RPG. Nah, terus kemudian dalam pathfinding dapat menggunakan Manhattan Distance. Manhattan Distance itu apa? Yaitu salah satu fungsi heuristik yang paling sering digunakan dalam menghitung jarak terdekat dari 2 titik. Selanjutnya adalah model, yaitu berisi tentang metode dasar yang digunakan untuk pathfinding. Banyak yang digunakan seperti algoritma A-Star, dynamic pathfinding, dan grid graph. Awalnya, algoritma A-Star dikenal lebih efektif, namun dengan berkembangnya zaman, dynamic pathfinding yang ditemukan lebih efektif. Pada selanjutnya, bagian training. Training dalam penelitian ini berguna untuk melatih kelayakan sebuah metode pada aplikasi, sehingga aplikasi yang nanti kita punya mempunyai struktur yang sangat jelas. Oke, sekarang untuk bagian terakhir yaitu kesimpulannya. Jadi dari semua paper yang kita analisa itu, kesimpulannya adalah dari sekian banyaknya algoritma pathfinding seperti A-Star, B-algorithm, FSM algorithm, Dijkstra, dan lain-lain, itu tuh walaupun mereka memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk mencapai suatu tujuan, mereka memiliki keistimewaan masing-masing. Seperti contohnya, A-Star itu lebih optimal untuk peta yang lebih kecil dan tanpa rintangan. Sedangkan B-algorithm itu lebih optimal di peta yang besar dan banyak rintangan. Karena paper kita ini tentang algoritma pathfinding di dalam game, saya akan kasih contohnya game, yaitu seperti di Dota itu mapnya kan dia besar,
dan juga banyak rintangan seperti pohon, batu, dan segala macam. Dan kontrolnya itu player-nya harus klik ke suatu tempat dan nanti karakternya akan jalan ke situ. Nah, itu dalam skenario itu termasuk ke peta yang besar dan berintangan. Jadi dalam skenario itu bi-algorithm akan lebih optimal. Sedangkan untuk contoh lainnya misalnya Mobile Legends, contoh pathfinding di jungle, musuh-musuh yang di jungle-nya itu, karena mereka kan jalannya cuma lurus menuju player, jadi tidak ada rintangan apa-apa, dan jaraknya juga tidak terlalu jauh. Nah, untuk skenario seperti itu, A-Star lebih optimal. Oke, jadi sekian presentasi paper kelompok kami. Terima kasih sudah mendengarkan.